Di kota besar sekelas Jakarta, 80% trotoarnya tidak bisa diakses para pejalan kaki. Itulah fakta yang ditemui Jane Simangunsong. Bahkan sejumlah penelitian menyebutkan trotoar di Jakarta adalah yang terburuk di Asia. Ketika trotoar sudah menjadi ladang mata pencaharian dan sarang pelanggaran, hak pejalan kaki kian terpinggirkan. Di Indonesia, 18 pejalan kaki meninggal dunia setiap harinya di jalan raya. Komunitas koalisi pejalan kaki pun tidak tinggal diam. Bersama Janes, mereka menunjukkan cara tak biasa mengubah perilaku pengguna jalan raya. Berikut kisah selengkapnya. Pagi itu, pasukan gabungan Satuan Polisi Pamung Praja dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersiap untuk melaksanakan sebuah penertiban. Penertiban yang membutuhkan lebih dari 10 mobil truk pengangkut dan ratusan anggota. Sebenarnya di dalam katanya ada sepeda motor tapi pada bandel. Ya, nah makanya itu, oleh karena itu kita harus fungsikan ya, jalan itu harus fungsikan, trotoar harus kita fungsikan, gitu. Kita harus tertibkan terus. Kegiatan yang dipantau langsung oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kuku Hadi Santoso ini adalah upaya membenahi trotoar dari bangunan dan parkir liar. Ini bukan kali pertama penertiban dilakukan, namun efek jera tak kunjung didapat. Satpol PP itu kan non yudisial ya, jadi tidak memberikan vonis ini itu. Jadi kalau mereka itu paling tipiring, tidak pidana ringan, ada sanksi. Tetapi kembali tadi Satpol PP tidak bisa memutuskan berapa rupiah, berapa bulan tadi. Selain sanksi yang dianggap ringan, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andrian Syah menjelaskan fakta lain tentang sulitnya membenahi parkir liar di trotoar. Sebuah pelanggaran fasilitas publik yang tak kunjung berhenti. Jumlah parkir liar itu sangat banyak, sangatnya 3 loh. Iya banyak kan. Jadi tidak sebanding dengan jumlah ya anggota kami dan ya jumlah truk untuk ngangkutnya. Gitu. Karena kalau kami lihat tuh itu paling top itu 200 Mbak. 200 paling top. Motor. Iya 200 motor setiap tuh. hari. Setiap kali kita penertiban. Namun upaya petugas ini seolah sia-sia karena pemarkir liar tak kehilangan akal untuk mensiasati petugas. Ya terpaksa kita operasi cabut pentil. Namun, ya susah juga kalau ngomong di sini ntar pada tahu lagi. Gimana Pak? Iya, bis gimana ya? Susah juga ya. Ternyata masyarakat lebih pintar juga. Kalau cabut pentil dia udah siapin tuh pentilnya, udah siapin tuh kompresornya gitu. Itu yang bikin kita bingung kan. Inilah gambaran sisi jalan yang kian hilang. Meski banyak peraturan yang mengutamakan keselamatan dan keamanan pejalan kaki, namun faktanya pengguna jalan justru makin tersingkir dari trotoar. Penelitian Clean Air Initiative for Asian City Center tahun 2010 bahkan pernah mencatat trotoar di ibu kota Jakarta adalah yang terburuk di Asia. Dengan sejumlah indikator, diantaranya perilaku buruk pengendara motor, tingkat kejahatan jalanan, dan infrastruktur bagi penyandang cacat. Trotoar di Jakarta juga dinilai memiliki gangguan paling tinggi yang menghambat pejalan kaki, seperti PKL dan parkir liar. Ketika penertiban dan penegakan hukum diacukan para pelanggar, saya menemui mereka yang tak tinggal diam, memperjuangkan haknya dengan cara tak biasa. Bisa Anda gambarkan nggak trotoar kita sekarang tuh seperti apa sih kondisinya? Saat ini yang diamati oleh koalisi pejalan kaki dari semenjak berdirinya koalisi pejalan kaki dari tahun 2001 sampai sekarang, itu bagaikan lahan pembunuh bagi pejalan kaki. Alfred Sitorus adalah anggota koalisi pejalan kaki. Inilah komunitas yang mencoba mengedukasi masyarakat tentang hak pejalan kaki, bahkan dengan cara yang berani.
Inilah aksi demonstratif anggota koalisi pejalan kaki dengan satu tujuan, merebut hak kembali, memperjuangkan nasib para pejalan kaki. Apa fakta atau data yang koalisi pejalan kaki mungkin pernah terima gitu tentang nasib pejalan kaki itu seperti apa sih? Sudah pasti ya bahwa pemerintah itu kan setiap tahunnya harusnya merilis data ya. Dan data dari pemerintah itu kita pernah menghimpun tahun 2010. Itu ada sekitar 18 pejalan kaki. Itu setiap hari tewas di trotoar, di zebra cross, bahkan di jalan raya. Karena memang fasilitasnya tadi yang tidak terpenuhi. Sampai 18 orang setiap hari di Indonesia? Betul, di Indonesia. Menegur yang melanggar berarti mengundang berbagai reaksi. Itulah resiko yang harus dihadapi koalisi pejalan kaki dalam menjalankan aksinya. Sebuah aksi edukasi untuk revolusi mental di jalan raya. Kalau dari sisi aksinya, ada yang menyebutkan bahwa responnya ya berbeda-beda. Ada yang ngacungin jempol, ya bagus. Ya. Ada yang sampai nyumbang air mineral. Ada yang reaksinya, ini orang gila ini gitu ya. Jadi ya kami dikatain gila. Terus ada juga dikatain kurang kerjaan. Terus kadang juga diancam pakai pisau. Ya, itu banyak sekali dialami oleh teman-teman gitu ya. Beberapa waktu lalu, saya pun memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pejalan kaki dan melakukan kampanye bersama. Berjalan kaki menelusuri trotoar Jakarta. Memang sebenarnya trotoar yang ideal itu sebenarnya sudah diatur belum sih? Trotoar yang ideal itu seperti apa sebenarnya? Yang cantik kah? Atau yang apa gitu? Sebenarnya trotoar itu nggak perlu cantik. Dan nggak perlu dibuat dari keramik trotoarnya. Dengan pot bunga besar-besar. Betul. Yang perlu itu adalah bagaimana itu bisa diakses ya. Dan itu sudah diatur di salah satu kementerian PU ya. Minimal itu ya 2 meter untuk sebuah bidang jalan ya. Karena itu di situ nanti akan ada jalur hijaunya ya. Untuk ditanami pohon pelindung dan yang lain-lain. Itu baru trotoar. Bersama pendiri koalisi pejalan kaki, Ahmad Syafruddin, saya mencoba melihat lebih dekat perilaku lalu lintas masyarakat Jakarta dari sudut pandang pejalan kaki. Pelanggar. Saat sesi wawancara di trotoar, kami melihat langsung perilaku melanggar tersebut. Membantu menurunkan kemacetan ya. Kemudian juga menurunkan penggunaan BBM gitu. Oke. Di jam-jam padat. Dan nanti kita ngobrol sudah ada berapa motor Pak yang melanggar? 5 kayaknya. 5 ada tadi. Kayaknya di sana lebih banyak lagi. Kayaknya kita sidak aja ke sana Pak. Bahkan saya dan Ahmad menemui bus milik kementerian yang secara terang-terangan parkir di trotoar. Baru saya mau ngomong bus ini aja ada di trotoar Pak. Iya. Nah, ini bus ini milik pemerintahan? Pemerintah. Jadi pemerintah mempelopori pelanggaran fungsi jalan ya. Dalam konteks ini pelanggar fungsi trotoar. Tak hanya mengganggu pejalan kaki, sebagian yang parkir di pinggir jalan menyalakan mesin dan menyebabkan polusi yang bisa saya hirup secara jelas sebagai pejalan kaki. Mobil diparkir hidup terus gitu. Itu kan pemborosan BBM. Pemborosan BBM. Karena salah satu cara menurunkan emisi rumah kaca ya, global greenhouse gas tadi adalah bagaimana kita menurunkan penggunaan bahan bakar. Jadi kalau kendaraan diparkir itu harus matiin harus. Ini kita ngomongin berasa deh. Udah pada pergi Pak? Iya udah pergi. Oke. Memang canggih metro. Canggih metro. Saya mengalami sendiri betapa sulitnya mengedukasi para pelanggar. Teguran saya diremehkan, bahkan mereka justru melawan dengan berbagai alasan. Kenapa sih pada parkir di trotoar Mas? Iya, tapi kalau nggak boleh katanya nih Mas di trotoar Mas. Nggak ada pilihan mangkal lain ya Mas? Oh, di jalan nggak boleh, jadi di sini deh ya mau nggak mau ya. Tapi kemarin saya tanya dari di sub sendiri katanya setiap hari kok ngangkutin tuh motor-motor yang parkir sembarangan katanya.
150-an motor tiap hari diangkut katanya. Nah, berarti metodenya salah. Harusnya dibuat agar itu jera gitu loh. Oke. Jadi ya, jangan hanya diangkut kemudian dilepas lagi, ya buat Tilangnya apa? katanya juga cuma 20.000, 30.000 Itu. lah. Jadi harus ada penjera gitu ya. Seseorang menjadi jera kalau mengokupasi fasilitas pejalan kaki. Karena kenapa? Karena sebenarnya ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan ya. Di sana disebutkan siapapun ya yang melanggar fungsi jalan itu bisa dikenakan denda sampai 1,5 miliar gitu. Besar ya. 1,5 miliar. Ya. Oke. Saya pun menemui mereka yang setiap hari harus berjuang hanya untuk berjalan kaki di Jakarta. Apa dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Baga. Pak Baga. Pak Baga setiap hari berjalan kaki. Iya, Keluhannya apa nih Pak selama ini di trotoar Jakarta Pak? Sering menemukan keluhannya apa? adalah trotoar dipakai untuk sepeda motor. Oh ya. Trotoar dipakai untuk jualan. Buka kaki lima. Trotoar dipakai untuk parkiran mobil pribadi. Wow. Trotoar dipakai untuk mobil yang rusak menunggu diperbaiki. Dan seumur hidup kadang-kadang dipakai. Jadi kadang-kadang kita harus keluar ke jalan besar dan kita kesenggol dengan Mobil lain. mobil lain. Berbahaya lah. ibaratnya. Iya. Mengubah perilaku di jalan raya tak bisa hanya bertumpu pada satu pihak. Meski koalisi pejalan kaki melakukan berbagai aksi atau pemerintah menertibkan tanpa kena lelah, perubahan hanya bisa terwujud jika dimulai dari diri sendiri. Jadi ya inilah yang sampai saat ini begitu mirisnya sebuah ibu kota, begitu mirisnya sebuah negara Indonesia yang sampai saat ini kita mau memasuki ke revolusi mental yang kita inginkan, tapi mental manusianya itu kita cuma bisa tes cuma di satu tempat, tes saja di jalan raya. Bagaimana buasnya mereka